Shalom, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Halo, Kami senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa The Safe Ministry untuk bisa belajar Alkitab bersama-sama melalui pelajaran Sekolah Sahabat di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang belajar dan berdiskusi Sekolah Sahabat. Pada minggu kali ini, pelajarannya tidak kalah menarik, yaitu mengenai Tuhan berkuasa. Dan kami sangat bersemangat untuk bisa berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu, kita akan buka dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami ketika kami mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kata pengantar untuk pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita disuguhkan dengan tema yang lain dalam satu minggu ini, yaitu Tuhan berkuasa. Ya, kalau minggu lalu kita diajarkan bagaimana pengalaman berdoa. Sekarang kita dibawa pikiran kita untuk mengakui bahwa Tuhan itu punya kuasa. Kita lihat di Mazmur 93 ayat 1. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak tergoyang. Ya, bayangkan kalau ini seandainya kita masing-masing diberi karunia membaca tulisan aslinya, kita akan merasakan bahwa ini adalah suatu puisi, ya, satu syair untuk mengakui bagaimana berkuasanya Tuhan kita sebagai Raja, Tuhan yang punya kemegahan dan punya kekuatan. Mazmur, ya, Mazmur juga mengandung beberapa tulisan yang membawa pikiran kita untuk mengakui keberdaulatan pemerintahan Allah. Nanti dalam satu minggu ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu sebagai hakim yang adil. Ya, sebagai hakim yang adil tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa dunia ini tertata dengan baik. Kalau tulisan Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, dan keadilan Allah itu, ya, keadilan Allah itu akan memberikan konsekuensi otomatis, ya, memberi upah kepada yang saleh, dan orang yang jahat harus mendapat hukuman. Namun dikatakan tetapi pada waktunya, ya, pada waktu artinya mengikuti waktu yang sudah disetting oleh Allah, bukan waktunya kita, ya, tapi waktunya Allah. Artinya, ya, dan nanti kita akan lihat dari pelajaran kita Mazmur, ketika dia dinyatakan sebagai hakim yang adil, maka Allah lah yang berhak menjadi hakim, bukan kita, ya, bukan kita. Jadi pemirsa The Safe Ministry, dalam satu minggu ini pemazmur membawa pikiran kita agar kita memahami kebenaran-kebenaran yang sangat dasar sekali, ya, yang sangat dasar, yaitu bagaimana siapa, mulai dari proses, ya, siapa yang punya alam semesta ini, ya, artinya siapa pencipta kita, siapa yang berdaulat, siapa yang akan menjadi hakim, yang menjadi raja, dan bagaimana dia nanti juga akan memulihkan dunia ini, bagaimana dia menegakkan peraturannya. Kita akan lihat nanti dari pelajaran demi pelajaran yang kita akan selidiki di dalam satu minggu ini. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Untuk memulai pelajaran pada minggu ini, kita akan membahas mengenai Tuhan berkuasa karena Tuhan telah menciptakan kita. Apa hal-hal penting yang perlu kita ketahui sebagai ciptaannya, Pak Tobing? Saya kembali merekomendasikan, kita coba baca berulang Mazmur 8. Baca berulang Mazmur 100 juga. Dan ada beberapa ayat yang juga familiar sekali, sangat populer, yang mengajak kita, ya, yang mengajak kita untuk merenung. Akhirnya nanti kita mengakui bahwa memang Allah lah yang menciptakan kita. Ayat 3, saya coba langsung masuk ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa apa? Langit, bulan, bintang, semua itu, ya, adalah apa? Buatan jari Allah. Lalu di ayat 4,
Ya ketika pikiran kita tadi di ayat 3, diajak untuk melihat bagaimana berkuasanya Allah sebagai pencipta. Lalu di ayat 4 kita diajak merenung. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau kita punya waktu menyelidiki ya pelajaran, katakanlah pelajaran astronomi mengenai ilmu perbintangan dan mengenai katakan ilmu alam semesta ini. Ketika kita merasa bahwa kita hebat, lalu kita melihat ya dari segi ukuran misalnya. Kita berada di bumi, kita pikir bumi ini sangat luas sekali. Ya kita mau kemana-mana butuh waktu yang cukup jauh, yang cukup lama. Lalu kita melihat ternyata bumi ini hanyalah benda kecil kalau dibandingkan ya matahari yang menjadi orbitnya bumi ini. Lalu kita pikir matahari itu sudah sangat besar sekali. Ternyata masih matahari adalah salah satu bintang kecil dibanding beberapa bintang yang lain yang dikatakan ukuran yang jumlah bintang di galaksi kita, di seluruh galaksi di alam semesta ini menurut kemampuan ilmu pengetahuan manusia yang jumlahnya berlaksa-laksa itu, yang jumlahnya sangat banyak itu. Ya, ternyata matahari itu hanya setitik debu. Itu makanya pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Sebenarnya kita ini ya kalau dipikir-pikir dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain yang begitu banyak dan luar biasa megah mewahnya. Apalah kita manusia ini. Dan bahkan dikatakan lagi, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Dan bukan hanya itu, ada karunia lagi yang diberikan ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa ya. Kita dikatakan apa? Dibuat hampir sama seperti Allah. Sayangnya nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa sehingga kita banyak kehilangan kuasa yang Tuhan berikan dulu ya kepada nenek moyang kita. Ayat 6, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini Mazmur 8 ini, ya Mazmur 8 mengajak kita untuk mengakui kekuasaan Allah sekaligus untuk mengajak kita merenungkan aduh siapalah kita ini ya. Artinya apa? Ketika kita membaca ini janganlah kita sombong. Namun kita masuk ke Mazmur 100 ya, saya langsung masuk ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketika kita sudah mengetahui ya ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur mengajak kita untuk mengakui Allah sebagai pencipta dan beribadahlah kita dengan sukacita datang ke hadapan Allah dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir, kalau kita selidiki siapa sih kita manusia ini? Kok sampai begitu diagungkan, begitu indahnya kita dibuat oleh Tuhan. Kenapa kita dikatakan begitu indahnya? Kok sampai mau Allah mengutus Yesus ya, dia tinggalkan kerajaannya, lahir menjadi manusia, hidup bersama dengan kita dan mati demi kita, ya demi dosa-dosa kita. Siapa sih manusia ini? Tapi itulah berharganya kita. Ya itulah berharganya kita di mata Allah. Dan oleh karena itu beribadahlah kita kepada Tuhan dengan sukacita. Kita datang ke hadapan Tuhan. Inilah pemirsa The Safe Ministry, bagaimana kita dibantu oleh kitab Mazmur untuk mengerti bagaimana cara membaca kitab Mazmur, pesan-pesan yang disampaikan kepada kita sungguh luar biasa. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak. Di hari berikutnya, pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari mengenai Tuhan adalah Raja. Pak Fajar, kuasa Tuhan seperti apa itu sebagai Raja? Mohon bantu diberikan penjelasannya, Pak. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita sudah memasuki untuk hari Senin ini, melanjutkan penjelasan dari panelis Saudara Elvin, bahwa Tuhan kita ini memang betul-betul Tuhan adalah Raja. Kalau kita selami penulis Mazmur ini mengungkapkan bagaimana menganalogikan bahwa Tuhan itu adalah Raja, memang
seorang raja itu adalah seorang pemimpin yang paling tinggi pada zaman itu ya. Seseorang yang berkuasa, memiliki power, kekuatan, yang sanggup memberikan satu perintah yang harus dilaksanakan kepada bawahannya. Dan kalau zaman ini mungkin ya, penulis kalau zaman ini pasti akan kan katakan bahwa Tuhan itu adalah seorang perdana menteri, seorang presiden, seorang pemimpin dunia dan luar biasa. Itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah ini melebihi segala sesuatu. Seorang tokoh pemimpin yang patut kita teladani, yang memiliki kuasa, power yang luar biasa sekali. Dan itulah yang digambarkan oleh kitab Mazmur ya, oleh pemazmur, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Raja. Mari kita coba baca dalam Mazmur 93 ayat yang 1. Disebutkan bahwa Tuhan adalah Raja. Dia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tadi disebutkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta ya. Bagaimana hasil ciptaannya yang luar biasa sekali, yang nampak kita bisa lihat ya, dan kita bisa pelajari alam semesta ini yang begitu dahsyat, yang sangat besar luas. Dunia kita atau bumi kita ini hanya sebagai debu. Ini yang patut kita syukuri ya, bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, pencipta. Ada beberapa tiga yang menyatakan bahwa Tuhan itu memiliki satu kuasa. Jadi pemerintahan Tuhan ditunjukkan dalam satu, yang pertama adalah karya penciptaannya. Jadi dia adalah seorang pencipta. Kemudian ditunjukkan dari keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia adalah juru selamat, yaitu Tuhan adalah juru selamat. Kemudian yang ketiga, dia adalah seorang hakim di dalam penghakimannya. Dan dia berlaku juga memiliki satu kuasa untuk menghakimi setiap orang, setiap manusia yang diciptakan. Apakah dia baik, benar, jahat, atau dia melakukan hal-hal yang baik. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan hakim di atas segala hakim di atas dunia ini. Kemudian kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal dan tidak tertandingi dalam kekuasaan dan keagungan. Jadi bukan hanya kerajaan dunia saja yang habis, tapi digambarkan oleh Daniel juga sebuah batu yang menggelinding dan menghantam patung. Dalam mimpi Nebukadnezar menyatakan bahwa batu ini menjadi kerajaan yang semakin besar, yaitu kerajaan agung, kerajaan Allah yang akan kekal, yang selama-lamanya, akan berlaku selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur ini, ketika kita membaca kitab Mazmur, bahwa Tuhan yang disembah oleh penulis Mazmur ini adalah Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan sebagai Raja dari segala raja. Dan kita ungkapkan juga ketika kita mengalami satu penderitaan, ya, pengalaman hidup yang tidak beruntung bagi kehidupan kita, dan kita melihat orang lain, wah, orang lain kok, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya kehidupan mereka malah justru sejahtera begitu ya. Dan kita merasakan bahwa orang yang setia, seakan-akan kita akan cemburu dengan kehidupan yang lain. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan memiliki satu kuasa, Tuhan memiliki waktu yang tepat bagi kehidupan kita, yang perlu kita imani. Melalui kitab Mazmur dalam pasal 93, 97, kita akan dibawa bahwa kita memiliki Tuhan yang mana adalah Tuhan yang sebagai seorang raja, seorang juru selamat, bahkan sebagai hakim di atas dunia ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kita sudah mendengarkan di pengantar bahwa Tuhan adalah hakim yang akan memberikan upah kepada umatnya. Kali ini kita akan mendengarkan lebih detail lagi mengenai peran Tuhan sebagai hakim yang akan diuraikan oleh Pak Tobing. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, fokus kita di pelajaran hari ini adalah dari Mazmur 75. Ya, Mazmur 75, kita coba baca beberapa ayat yang langsung mewakili pemikiran di dalam Mazmur 75. Ya, kita lihat ayat 2. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran.
Lalu ayat 3, bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ya, jadi ini kita lihat jelas di sini bahwa Allah adalah hakim yang akan menghakimi dengan kebenaran. Ya, dan nanti ada waktunya bahwa bumi ini hancur beserta semua penduduknya dan Allah lah nanti yang mengokohkan tiangnya. Jadi kalau kita baca di Mazmur ada banyak sekali pelajaran ya, ada nubuatan, ada doktrin ya, ada hikmat-hikmat ya. Ini kan termasuk nubuatan ya, karena bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang akan mengokohkan tiangnya, dan juga yang mengatakan aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Nah, nanti kan Allah akan bertindak sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini. Lalu diingatkan di ayat 4 ya, di ayat 4. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang yang fasik jangan meninggikan tanduk, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan tegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 7. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Luar biasa ya. Luar biasa. Mazmur 73 bercerita banyak ya, bercerita banyak bahwa sesungguhnya ya Allah akan membebaskan umatnya dari apa? Dari kejahatan ya, dan akan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan apa? Dengan keselamatan. Lalu kedua, orang-orang fasik yang tidak mau bertobat akan hancur selamanya ya, akan hancur selamanya. Inilah bagaimana cara Allah bertindak sebagai hakim. Jadi satu pesan nanti bahwa ketika Allah akan bertindak sebagai hakim dan menghakimi dengan kebenaran, maka pesan yang kita harus tangkap bahwa setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, ini setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ini adalah satu konsekuensi ya, adalah satu konsekuensi ketika kita menerima Allah sebagai hakim ya, sebagai hakim memang kita ada harapan bahwa kalau kita saleh, kalau kita didapati bertobat, maka kita akan dimahkotai ya dengan keselamatan. Tapi kalau kita tetap didapati fasik dan bebal, maka kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Maka kesimpulannya, siapkah kita memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan secara individu, secara masing-masing. Tidak perlu memeriksa atau menjadi hakim bagi orang lain. Karena kita nanti dihakimi oleh Allah, pribadi lepas pribadi, individu lepas individu. Dan jangan mengambil alih tugas Allah. Karena tugas Allah lah yang menjadi hakim, tapi waktunya Allah. Inilah pesan yang disampaikan di dalam Mazmur 75. Oleh karena itu, jangan sombong, karena orang sombong akan direndahkan. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran berikutnya menghimbau kita untuk selalu mengingat janjinya. Pak Fajar, janji apa yang dimaksud di sini yang perlu selalu kita ingat, Pak? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Tentunya umat Tuhan itu akan merasakan keamanan bila mana Tuhan yang kita sembah itu berada di sisi kita dan kita ditempatkan di satu tempat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Pertanyaan mungkin, siapakah Tuhan ini sehingga kita harus percaya? Kadang-kadang kita berpikir membaca kitab Mazmur ini, kenapa pemazmur ini percaya kepada Tuhan? Siapakah Tuhan ini? Nah, inilah yang akan memberikan pengetahuan, pemahaman kita semakin mengerti tentang siapakah Tuhan ini. Yaitu Tuhan yang selalu akan mengingat akan janji Dia. Nah, ini yang boleh kita pelajari. Di dalam kitab Mazmur pasal yang 94, ayat yang 14, ini meneguhkan kita ya, untuk pada para pemirsa The Safe Ministry yang barangkali mungkin terbersit ya meragukan Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur ini akan memberikan keteguhan bagi kita
Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang biasa-biasa saja ya, tapi memang benar-benar Tuhan yang selalu mengingat akan janji Dia. Mari kita baca dalam Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Jadi Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, ini memberikan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah membuang umatnya. Yang mana umatnya itu adalah miliknya Dia sendiri. Dan tentunya Dia tidak pernah akan meninggalkannya. Jadi Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang secara aktif itu menjaga umatnya, selalu menjaga miliknya Dia sendiri. Dia juga memberikan pelajaran, mengajar, dan memberkati, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi sangat begitu penuh kasih ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan ya seorang penjaga yang melindungi kita dari segala bahaya, yang memberikan pengajaran, pelajaran, kemudian Tuhan yang memberkati kita, dan yang paling luar biasa Beatrice, Dia adalah Tuhan yang memberikan pengampunan akan dosa-dosa umat manusia. Ini satu hal yang luar biasa sekali ya. Kita akan selalu ingat akan janji-janji Dia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, kita yang percaya, itu adalah Tuhan yang memiliki satu kekuatan, kemudian Tuhan yang memberikan pengampunan akan dosa-dosa kita. Yang dibutuhkan oleh umat manusia dan kita sekarang ini adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan selalu ingat janjinya dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan satu perlindungan dalam kehidupan kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, di hari berikutnya kita akan mempelajari kuasa Tuhan melalui peraturannya dengan topik Peraturanmu Sangat Teguh. Pak Fajar, apa yang perlu kita ketahui dari topik ini, Pak? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tentunya kita memiliki Tuhan yang beraturan ya, artinya bahwa ketetapan, peraturannya itu sangat konsisten, sangat teguh, tidak bisa tergoyahkan, tidak bisa dibelok-belokkan, ya. Dan Tuhan kita sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, kemudian sebagai Raja, kemudian tentunya sebagai Hakim, itu mengakibatkan ada satu tanggung jawab, yaitu dengan menyampaikan berapa peraturan-peraturan yang memang perlu kita harus ikuti, kita dengan setia untuk mengikuti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, aturan yang ya mengatur semua kehidupan keagamaan, sosial dan umatnya. Dan peraturan-peraturan atau hukum itu tidak dapat diubah dan dihancurkan oleh siapapun juga. Karena memang itu aturan yang ditetapkan oleh Tuhan yang sangat mandatori ya. Allah menjamin bahwa integritas Dia, janji-janji Dia, dan beliau juga, Tuhan juga meminta satu kepatuhan sepenuhnya dan janji-janjinya. Dan firman Tuhan sebagai pelita bagi kehidupan jalan-jalan yang kita mesti harus tempuh ya. Nah, mari kita coba baca dalam Mazmur 19. Ini menunjukkan bahwa memang keteguhan peraturan daripada Tuhan itu sangat baik untuk kita ya. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi hukum Tuhan, Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa kita, memberikan kita satu nutrisi ya, supaya kita itu tetap sehat kuat dengan mengikuti peraturan yang Tuhan canangkan, karena memberikan satu hikmat atau pengetahuan bagi kita, sehingga kita akan tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan tentunya akan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang 19. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, memberikan satu kesukaan bagi hati kita. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya ya. Jadi tidak membuat mata kita jadi tidak bercahaya, berkunang-kunang, atau tidak menjadi pandangan kita jadi kelam ya, tapi justru memberikan satu pencerahan dalam kehidupan kita.
Jadi memang peraturan daripada Tuhan itu memang betul-betul sangat menyenangkan, sangat memberikan satu hikmat kepada kita ya. Dan Allah memberikan jaminan integritas janji dan perintahnya. Dan kesetiaan Tuhan sepenuhnya meyakinkan dalam menjamin karakter pemerintahan yang tidak dapat diubah dan sepenuhnya menuntut dalam meminta tanggapan orang-orang tentang kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Artinya melalui peraturan ini yang disampaikan oleh Tuhan, itu memberikan, meneguhkan kepercayaan kita bahwa Tuhan itu tetap konsisten, bahwa Tuhan itu tetap berjanji akan memberikan perlindungan kepada seluruh umat manusia bila mana kita taat dan percaya kepada Dia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan akan minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, luar biasa bahwa dalam satu minggu ini kita dibukakan pemikiran kita, dibukakan kesadaran kita bahwa kitab Mazmur itu merupakan tulisan yang merangkum berbagai hal, terutama pikiran kita pada satu minggu ini dibawa kepada bahwa Allah itulah pencipta yang menjadikan langit dan bumi, sehingga kitab Mazmur juga sebagai kitab pendukung yang meyakinkan kita bahwa hanyalah Allah yang menciptakan semua isi alam semesta ini. Demikian juga Dia adalah raja yang punya kuasa, ya, dan Dia juga nanti yang akhirnya apa? Yang menjadi hakim, ya, yang menjadi hakim, yang menghakimi dengan benar. Dan sebelum Dia menyatakan diri sebagai hakim, Dia menawarkan diri sebagai apa? Juru selamat perjanjian. Dan semua itu dilakukan agar apa? Agar hidup kita ini teratur. Maka Allah juga lah yang memberikan apa? Hukum sebagai panduan kita agar kita mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Demikianlah kitab Mazmur ya, dengan beberapa pasal yang sudah disuguhkan dalam satu minggu ini membantu kita untuk mengerti bahwa ternyata dalam kitab Mazmur pun Allah mengajarkan kita konsep keselamatan, ya, mulai dari proses penciptaan hingga proses penghakiman ketika Dia datang sebagai hakim, ya, Dia akan menghakimi pada waktunya, ya, bukan waktunya kita. Mari kita menikmati tulisan-tulisan Mazmur, maka kita akan mempelajari bahwa karakter Allah kita dapati di dalam kitab-kitab Mazmur, dan bahwa ciri-ciri dan juga kekuasaan Allah itu ada di dalam kitab Mazmur. Kiranya Tuhan membantu kita untuk mengerti lebih dalam lagi melalui kitab Mazmur yang diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas karakter Tuhan dalam hidup kita dan kuasanya. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa. Melalui pembacaan kitab Mazmur ini kami memahami akan karakter daripada Tuhan yang akan sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai Hakim yang adil, dan tentunya Engkau cerminkan di dalam peraturan-peraturan yang sangat teguh yang patut kami ikuti, dan kami taat akan itu, sehingga Engkau akan memberikan perlindungan, janji keselamatan kepada kami, dan kerajaan-Mu Tuhan akan kekal selama-lamanya. Tuhan, biarlah ini akan menjadi satu motivasi bagi kami untuk selalu menaruh percaya kepada-Mu saja. Memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap semangat untuk menaruh percaya kepada Engkau. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan atas satu pelajaran yang baru saja kita pelajari bersama-sama dan topik yang sangat luar biasa menarik. Kami rindu untuk bisa berdiskusi lebih lanjut lagi dengan pemirsa The Safe Ministry melalui kolom komentar, jadi jangan lupa tinggalkan pesan dan juga suka dengan video kami dan langganan di channel kami. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Shalom. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.